Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi bersama Bu Anis. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita kali ini, untuk menambah semangat, tidak ada salahnya kita mengutip sebuah kata-kata bijak untuk memotivasi kita hari ini. Imam Syafi'i pernah mengatakan, jika kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Maka dari itu, mulai hari ini dan seterusnya, jangan pernah malas untuk belajar. Terus belajar untuk menuju ke arah yang terus-terus lebih baik. Anak-anak yang hebat, untuk memahami tentang teks laporan hasil observasi, apa saja yang harus kita pelajari? Yang pertama, pengertian dan tujuan. Yang kedua, perbedaan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Yang ketiga, struktur teks laporan hasil observasi. Yang keempat, ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir, langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi. Pada kajian yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian dan tujuan mempelajari teks laporan hasil observasi. Pengertian dari teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang berisi tentang penjelasan mengenai suatu objek, tempat, masalah, atau peristiwa berdasarkan hasil pengamatan. Tujuannya adalah untuk memberikan sebuah informasi secara faktual dan objektif. Di dalam teks laporan hasil observasi terdapat teks bernuansa deskripsi. Namun, teks deskripsi di dalam teks laporan hasil observasi yang dimaksud berbeda dengan teks deskripsi pada umumnya. Apakah perbedaan teks deskripsi di dalam teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi pada umumnya? Teks deskripsi di dalam teks laporan hasil observasi berisi penggambaran sesuatu secara umum sesuai fakta. Sementara teks deskripsi pada umumnya berisi tentang penggambaran sesuatu secara khusus berdasarkan sudut pandang penulis. Anak-anak yang hebat, selanjutnya kita sampai pada kajian mempelajari struktur teks laporan hasil observasi. Apa sajakah strukturnya? Struktur dalam teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum yang berisi tentang penyebutan objek atau fenomena yang diamati, pemberian gambaran umum tentang objek atau fenomena yang diamati. Yang kedua, deskripsi bagian. Di sini berisi tentang penggambaran rincian bagian-bagian objek atau fenomena yang diamati, penyajian fakta-fakta yang ditemukan selama observasi. Dan yang ketiga, kesimpulan berisi tentang hasil akhir setelah melakukan observasi secara komprehensif atau menyeluruh. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Terdapat 2 ciri. Yang pertama, ciri secara umum. Yang kedua, ciri kebahasaan. Ciri secara umum, teks laporan hasil observasi bersifat objektif, artinya tidak memihak, bersifat faktual atau nyata, dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat menyimpang atau dugaan-dugaan yang tidak tepat. Ciri kebahasaannya
Gaya bahasa yang digunakan di teks laporan hasil observasi bersifat logis, objektif, dan faktual. Adanya konjungsi, kemudian adanya kalimat definitif dan kalimat deskriptif. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana sih langkah-langkah untuk membuat teks laporan hasil observasi. Langkah yang pertama yaitu tentukan objek yang akan diamati. Misalnya, di bidang farmasi, objek yang akan diamati yaitu penggunaan aloe vera atau lidah buaya pada seseorang yang mengalami masalah flek hitam. Selanjutnya, lakukan pengamatan terhadap penggunaan aloe vera sesuai waktu yang ditentukan. Amati objek secara langsung, kemudian catat hasil pengamatan. Kemudian, kumpulkan data, catat data secara sistematis dan lengkap. Selanjutnya, Anda bisa menyusun laporan sesuai struktur teks laporan hasil observasi. Anak-anak yang hebat, jadi kesimpulan dari pembelajaran materi teks laporan hasil observasi kita hari ini yaitu sebuah teks laporan hasil observasi bisa dikatakan berkualitas jika disampaikan secara jelas, objektif, dan informatif. Demikian kajian pembelajaran teks laporan hasil observasi pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk semangatnya. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.